Apa itu Salome? Mah, tanya Krishna heran karena baru dengar istrinya menyebutkan kata itu. Iya mbak, apaan itu Salome? Aku baru dengar Salome, tanya Fitri berhenti menyendok. Salome itu, hahaha, masa pada tidak tahu apa itu Salome? Satu lobang rame-rame pah, hahaha, hahaha, iya benar. Masa pelacur yang mau dinikahi? Aku juga sudah jijik mas, mbak, sama Mas Igun. Sahut Tuti, asteris. Hari ini sidang perceraianku dengan Mas Igun. Dia tak datang dengan alasan tak ada waktu karena meeting dengan kliennya. Dan rencana akan ada sidang kedua dan kalau tidak ada kehadiran dari Igun akan langsung ketok palu. Selama menunggu sidang pertama kemarin, Wisnu, CEO dingin kayak freezer itu sering mengirimi pesan kepada Fitri. Kalaupun menelpon hanya sekedar saja. Pada waktu itu Fitri sedang duduk di teras bersama Niken, anak Krishna. Sang CEO dingin itu menelpon karena chat yang dikirim Fitri yang mengabarkan bahwa sidang pertama tidak dihadiri oleh Igun. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dek. Malam ini aku jemput ya ke rumah. Kita makan malam. Jam berapa bang? Jam 7 aku sudah ada di rumahmu. Kita janjian saja di luar bang. Aku tidak enak dengan Mas Krishna. Kalau aku sudah resmi pisah dengan Mas Igun tidak ada masalah. Tapi nanti aku pergi saja dari sore ke kantormu. Terus dari sana baru kita pergi makan malam. Oh begitu juga tidak apa-apa. Saya senang kamu mau diajak makan malam denganku. Abang kira kamu akan menolaknya. Ya kalau hanya sekedar makan malam tidak apa-apa bang. Asal aku dikembalikan dengan baik ke rumah dan tidak terlalu malam. Baiklah kalau begitu. Abang tunggu ya nanti sore. Baik bang. Terima kasih. Setelah itu Fitri langsung masuk ke kamar. Dia bongkar semua baju di lemari. Dia merasa harus memakai baju yang bagus. Karena ini pertama kali Wisnu mengajaknya makan malam. Fitri akan tampil cantik. Setelah memilih dia akan memakai dress gamis dengan warna merah menyala. Sore itu setelah Fitri sholat asyar dia mandi dan bersiap untuk pergi ke kantor Wisnu. Setelah siap langsung pamitan ke Wati karena takut terlambat dia diantar oleh supir. Pak Joni. Kamu mau kemana Fitri? Kok kamu sudah rapi? Memang kamu mau ke pesta? Tanya Wati yang heran dengan baju yang indah membalut badan Fitri yang terlihat sangat cantik. Tidak mbak, aku diajak makan malam oleh Pak Wisnu. Aku juga tidak tahu mungkin akan ada kabar mengenai Mas Igun. Oh ya sudah, hati-hati di jalan. Kamu mending diantar oleh Pak Joni saja. Ya, iya mbak, kalau boleh. Wati dan Fitri keluar rumah. Fitri langsung naik ke dalam mobil dan menuju ke kantor Wisnu. Sesampainya di depan lobi, Fitri turun dan masuk menuju ke lift. Dia menunggu lama karena jam pulang kantor. Jadi lift penuh. Akhirnya dia memutuskan untuk duduk di sofa tamu di lobi. Fitri kemudian mengirim pesan ke Wisnu mengabarkan kalau dia sudah di lobi. Baru sekitar 5 menit Fitri duduk. Muncul Igun dari dalam lift. Dia tak melihat Fitri. Hanya dia langsung belok ke arah toilet. Setelah dia keluar toilet melihat Fitri yang tampak cantik dan anggun berbalut gamis merah dengan hijab merahnya pula. Igun berjalan mendekat ke Fitri dan berdiri di depan Fitri. Fitri, kamu menungguku? Tanya Igun dengan senyumnya yang menggambarkan rasa senang. Jangan GR, aku menunggu seseorang tapi bukan kamu. Jawab Fitri sambil mengalihkan pandangannya ke arah lain. Ah masa sih, kamu pasti menunggu aku. Kamu menyesal ya sudah minta cerai denganku. Sidangnya tidak jadi ya? Tanya Igun dan dia duduk di samping Fitri sambil membetulkan dasinya. Kamu kenapa tidak datang ke sidang tadi pagi? Tanya Fitri yang menggeser duduknya agar menjauh dari Igun. Benar kan? Kamu pasti sudah mencabut tuntutanmu ya? Tenang Fitri, aku akan memenuhi semua permintaanmu kalau kamu mau balik lagi menjadi istriku. Aku akan memberikan kamu apa saja. Mau makan malam denganku malam ini sayang? Igun makin berani menyentuh Fitri dan menggeser duduknya. Kurang ajar banget sih kamu. Sana pergi, aku sudah tidak sudi sama kamu. Emang segampang itu aku mau balikan sama kamu? Hahaha. Maaf ye, sana nikmatin saja gundikmu yang memuaskanmu. Lagi pula kamu kan sudah bisa menikmatinya setiap malam bahkan setiap detik. Balas Fitri dengan kesal. Sudahlah Fit, kamu jangan munafik. Kalau masih sayang sama aku siap kok menerimamu dan membahagiakanmu mulai sekarang.
Igun masih merayu agar Fitri mau menerimanya lagi. Karena Igun sudah mulai bosan dengan Diana yang selalu merongrongnya minta dibelikan emas. Kamu kan sekarang sudah bebas, Mas. Kamu bisa menikmati tubuh gundikmu. Dan sidang tetap berlanjut. Aku tidak mencabut tuntutanku kepadamu. Kamu tuh yang harusnya sadar dan introspeksi sama diri kamu sendiri. Balas Fitri jutek. Kamu memang kurang ajar ya. Aku sudah bilang ke kamu. Aku akan memberikan apapun kepadamu asal kamu kembali menjadi istriku. Bentak Igun dengan nada agak sedikit tertahan. Balik denganmu, menjadi istrimu. Bah, mending aku jomblo terus deh seumur hidupku. Kamu jangan harapkan aku kembali ke pelukanmu. Mustahil. Kamu pergi ke Mekah juga aku tidak akan mau balik kepadamu. Mimpimu besar Mr. Igun yang terhormat. Fitri kesal dengan rayuan Igun yang selalu hanya gombal kacangan. Ya sudah, aku kesal sama kamu. Kamu memang wanita murahan yang tidak mau dibuat bahagia olehku. Yang murahan itu kamu, Gun. Kamu itu sudah memilih wanita pelacur model Diana. Nanti kamu pasti akan menyesal karena sudah memilih Diana gundikmu itu daripada aku. Camkan itu. Maksudmu apa Kamu jadi merasa lebih baik daripada Diana? Sergah Igun lagi yang mulai naik pitam. Lihat saja nanti. Dan aku punya bukti kalau dia hanya pelacur murahan yang kamu pungut dari tong sampah. Jawab Fitri yang kemudian berdiri karena melihat Wisnu muncul dari dalam lift. Kamu mau ngapain? Ayo kita pergi makan malam. Ucap Igun. Fitri diam saja. Igun berdiri dan hendak memegang tangan Fitri tetapi ditepis oleh Fitri. Bang, baru selesai. Tanya Fitri ke Wisnu yang menatap ke arah Fitri dengan dingin. Kamu sudah lama menunggu Fitri? Tanya Wisnu yang mendekat. Sudah lumayan bang. Tapi kita langsung saja. Aku sudah gatel dari tadi bang. Ada pengacau yang menggangguku tadi. Igun melihat ke arah Fitri dan Wisnu dengan mata terbelalak. Bang, Igun masih diam menganga sambil menunjuk ke arah mereka berdua. Kenapa Igun? Tanya Wisnu. Kalian? Tanya Igun tercekat tenggorokannya melihat keakraban kedua orang musuhnya saat ini. Bersambung YGUYS.